Hello guys, welcome back to my YouTube channel Yuliana Kwok. Kali ini aku akan bagi resep cara bikin selai nanas homemade yang bisa dipakai untuk isian nastar. Pembuatannya cukup mudah dan kalian saksikan aja video ini sampai habis. Jadi di sini aku udah siapin satu buah nanas yang enggak terlalu muda dan nggak terlalu tua, sedang aja mengkel gitu. Di sini aku udah potong dan bersih. Aku kupas hingga bersih kulitnya seperti ini. Kalau kalian nggak bisa juga pas beli nanas tuh kalian minta dipotong kulitnya hingga bersih ya sama yang jual nanasnya. Di sini aku mau iris-iris lebih kecil nanasnya seperti ini, dan ini aku potong-potong semua hingga habis semua. Ini kurang lebih nanasnya itu sekitar 600 gram. Jadi ini aku potongin aja semuanya kecil-kecil kayak gini. Dan setelah aku potong-potong kecil kayak gini, aku masukin ke food chopper. Aku pakai food chopper dari Mitochiba yang CH200. Ini aku masukin dulu sebagian, kayaknya nggak muat kalau harus masuk semua. Sebenarnya di Mitochiba CH200 itu ada ukuran yang besar, cuman aku suka pakai yang kecil ini. Lebih praktis juga cucinya, nggak besar-besar. Jadi aku mutusin untuk 2 kali dihaluskan nanasnya. Bisa juga kalau misalnya kalian mau ada tekstur nanasnya, sebagian bisa kalian parut aja dan sebagian bisa di blender. Dan karena aku mau praktis, akan ku blender semuanya aja. Jadi untuk teksturnya itu tergantung kalian mau seperti apa. Aku akan blender ini, aku halusin lumayan halus sih, karena aku mau teksturnya tuh lembut. Jadi aku halusin sampai benar-benar halus. Kalau kalian mau ada tekstur jangan terlalu halus juga bisa. Jadi di sini aku blender dulu hingga halus. Dan setelah seperti ini, aku udah hentikan aja proses blendernya seperti ini ya. Kemudian aku pindahkan hasil blenderan nanasnya ke wajan anti lengket seperti ini. Ini aku masih mau blender sisaan nanasnya lagi. Aku masukin lagi sisa nanas yang belum di blender, aku masukin semuanya dan aku blender lagi.
Dan ini hasil blenderan sisa nanas yang tadi, dan aku satuin ke dalam wajan yang tadi udah aku tuang. Blenderan pertamanya aku tuang semuanya. Setelah hasil blenderan nanasnya kita masukin ke dalam panci anti lengket seperti ini. Kita panaskan ini di atas kompor. Di hasil blenderan nanas ini kita masak di atas kompor. Pertama-tama aku pakai api yang besar ya, karena kandungan airnya masih tinggi. Terus di sini aku ada 100 gram gula pasir, tapi ini nggak semuanya aku masukin dulu, jadi aku masukinnya dikit-dikit. Kenapa? Karena sebenarnya untuk takaran gulanya sendiri itu nggak bisa dipastikan untuk semua nanas tuh sama, karena ada yang udah manis banget, ada yang kurang manis, jadi disesuaikan dengan nanasnya juga. Di itu gula aku masukin sedikit demi sedikit, jadi kayak kira-kira dulu di awal. Terus aku aduk-aduk rata hingga tercampur rata dengan blenderan nanasnya seperti ini, dan aku masak hingga mendidih. Jadi awal-awal tuh dimasak dengan api besar, dan ini udah mendidih, dan serat-serat nanasnya juga udah terpisah sama air nanasnya ya, karena kandungan dari nanas sendiri kan airnya banyak. Jadi ini kita masak dan terus kita aduk-aduk sesekali hingga air dari nanasnya itu surut atau mengering. Jadi kita terus aja masak ini. Nah ini ya, airnya udah mulai surut, cuman dia belum kering banget, jadi kita perlu sesekali untuk kita aduk. Dan sambil sering kita coba aja dikit, kalau kurang kita tambahin aja gulanya. Tapi perlu diingat, semakin dikit kandungan airnya pasti akan jadi semakin manis. Untuk naruh gulanya itu, pemberian gulanya itu bisa di awal atau di akhir. Tapi karena aku pengen gulanya tuh menyerap banget di serat-serat nanasnya itu, jadi aku taruh di awal. Ada juga orang yang taruhnya di akhir, cuman aku lebih prefer atau lebih biasa dengan ditaruh di awal dulu sedikit. Nenekku juga ngajarin kalau buat selai nanas itu seperti ini. Jadi ini juga resepnya juga dari nenekku. Jadi kita aduk aja terus sampai benar-benar kering. Ini udah mulai mengental ya, tinggal serat-serat nanasnya aja. Cuman belum benar-benar menjadi selai nanas karena dia masih teksturnya masih encer. Untuk penggunaan apinya di sini aku menggunakan api sedang karena dia udah mulai kering. Kalau terlalu besar takutnya gosong. Jadi sesekali juga perlu diaduk, takut bawahnya tuh gosong karena kita udah taruhin gula ya. Nah ini udah makin
kental banget teksturnya. Aku mau nambahin lagi gula karena tadi aku sempat coba, rasanya kurang manis. Jadi aku tambahin lagi sedikit. Terus aku aduk-aduk lagi. Kemudian di sini aku udah mulai menggunakan api cenderung kecil ya. Karena dia udah kering, terus kita tinggal ngurangin sedikit air dari nanasnya, masih ada sedikit sih. Jadi kayak dia udah kental tapi masih ada airnya sedikit-sedikit gitu. Jadi ini harus terus diaduk dengan api kecil ya. Jadi kita aduk. Di sini perlu juga pakai panci anti lengket karena ya kalau nggak pakai panci anti lengket itu bakalan lengket banget sih. Jadi ini harus pakai panci anti lengket agar mudah diaduk-aduk juga. Dia kan ada kandungan gula jadi lengket. Nah, ini udah mulai jadi selai nanas, udah kering. Nah, ini udah finalnya seperti ini. Kayak gini kita tinggal diamkan aja hingga dingin. Kita matikan kompornya sambil kita aduk-aduk seperti ini. Jadi di sini aku aduk-aduk biar uap panasnya juga keluar, biar cepat dingin gitu. Di sini masih kayak ada proses memasak sih, soalnya pancinya masih panas. Jadi aku aduk-aduk dia masih ada uap panasnya. Walaupun aku udah matikan, jadi masih aku perlu aduk-aduk lagi. Jadi biar nggak terlalu gosong atau nggak terlalu kering, kalau pancinya panas banget sebaiknya dimatikan karena dia masih ada proses memasak, masih panas. Jadi ini aku matikan sambil aku terus aduk-aduk untuk membuang uap panasnya. Dan ini udah final, udah kering kayak gini. Udah oke banget tuh. Kalau di blender tuh tekstur selainya tuh halus, nggak seperti kalau kita parut nanasnya. Dan menurutku ini lebih praktis, terus gampang untuk dibulet-buletin, nggak terlalu berserat untuk isian nastar. Dan ini aku biarin aja hingga dingin. Setelah dingin baru aku simpan ke dalam wadah dan aku masukin ke kulkas dulu 1 jam paling enggak, biar set dan biar gampang untuk dibulet-buletin gitu. Ini aku ratain di panci biar cepet dingin. Dan ini ya hasilnya seperti ini. Udah siap untuk kita bulat-bulatkan, tapi perlu diingat perlu dimasukin ke kulkas selama 1 jam baru kita bulet-buletin dan siap untuk jadi isian nastar. Sekian dulu video dariku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan share YouTube channelku Yuliana Kwok. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dariku. Dan follow Instagramku @yulianakwok. Terima kasih.